Grimit bernyanyi di Bukit Nania. Di halaman sebuah sekolah, anak-anak difabel duduk riuh sambil memegang kotak makan. Ada yang asyik video call dengan wajah penuh cahaya. Ada yang tertawa kecil sambil menggulir layar ponsel. Ada yang diam-diam menonton video di sela suapan nasi. Internet, begitu. Oh, ada, coba. Sekolah itu adalah SLB Negeri Kota Ambon. Berdiri sejak tahun 1910 di puncak Bukit Nania Atas, Kecamatan Baguala. Kini, lebih dari 100 siswa dengan beragam kebutuhan khusus belajar di sini. Dengan 23 guru dan ruang belajar sederhana. Sekolah ini menjadi rumah kedua bagi anak-anak difabel. Dari bukit yang tenang ini, mereka belajar membaca dan menulis, juga menapaki dunia digital. Video kekerasan. Asli sing rasa kayak takut atau apa sih? Asri Tuna Laras bercerita tentang caranya menghadapi komentar buruk di media sosial. Mau bilang kalau ada orang chat-chat yang kirim-kiriman saya susah dibalas karena itu tidak tahu karena itu nomor asing. Komentar yang buruk di Nona punya. Helena, teman sekelas Asri, juga Tuna Laras berkicau tentang akun-akun media sosialnya yang menjangkau banyak orang. Teman orang yang baik-baik kalau orang-orang sing kenal kan jaga masuk di beta pun dari beta jaga kunci Bobby barang kalau kata kunci profil lo sih bisa masuk cek kata gitu. Om según dia garam minggu kan habis sarapeo. Gerald Tuna Daksa menutup akun media sosialnya karena tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya. David Tunagrahita belum tahu menggunakan ponsel. Dia hanya tahu satu hal, jangan sembarangan klik. Belajar internet, begitu. Oh, ada, coba. Belajar tugas. Itu bisa main internet. Belum tuh. Belum bisa main. HP ada kah belum? Dani. Cerita Asri, Helena, Gerald, dan David hanyalah potongan kecil dari mosaik besar di kota Ambon. Di balik tawa mereka, ada arus deras dunia digital yang tak selalu ramah. Layar mungil di genggaman bisa menjadi jendela ilmu atau pintu gelap yang menelan masa depan. Pertanyaan yang lebih dalam muncul. Siapa yang membimbing mereka? Jawaban itu ada di ruang kecil di sudut sekolah. Ruang komputer berisi belasan kursi. Tempat guru tunarungu Joyce Latumahina dan kawan-kawan menyalakan cahaya digital. Pembelajaran akademik itu di hari sendiri Selasa Rabu atau Kamis itu anak-anak sudah terjadwal untuk ada di kegiatan-kegiatan keterampilan dan minat mereka. Anak tunarungu kalau mereka itu punya pemilik tidak dangkal. Mereka punya IQ-nya normal tetapi secara fisik miskin bahasa. Sehingga dalam mereka melipat apapun yang dalam konten-konten TikTok yang mereka nonton ketika nanti ada informasi dari teman untuk kita bahwa dia melihat hal yang baik, mereka akan kasih tunjuk, hal yang tidak baik mereka akan kasih tunjuk. Yang menyatakan bahwa ini tidak baik. Kami harus bilang transparan. Kalau nonton yang seperti ini itu memicu untuk anak-anak menjadi melakukan hal pelecehan, pembulian. Itu kebanyakan anak-anak kami langsung informasikan secara transparan supaya mereka paham. Apalagi kalau sudah pegang tangan. Miskinnya literasi digital membuat anak-anak rentan terjebak hoak, ujaran kebencian, penipuan daring, hingga judi online. Tanpa pendampingan, gadget yang harusnya menjadi jendela ilmu bisa berubah menjadi pintu bencana. Harus mengontrol. Terus mereka punya komunikasi dengan siapa. Atau kan biasa itu ada pengalaman bahwa ada orang yang tanpa sadar mereka langsung kayak live bersama-sama tapi tidak tahu bahwa ini normal ataukah sesama mereka. Dan ada yang tiba-tiba bilang tolong buka ini, tolong ini. Itu yang biasanya kita takutnya di situ. Karena itu pernah ada terjadi di sekolah sebelumnya. Dan itu memang tidak dikontrol oleh orang tua. Sehingga kami guru harus hati-hati melihat komunikasi mereka dengan siapa saja. Dan lebih dari sekedar ancaman digital. Ada tembok besar yang menghadang masa depan mereka. Diskriminasi. Mereka yang memang punya kemampuan di bidang-bidang keterampilan. Adakah keterampilan khusus yang diberikan supaya mereka mempunyai sertifikat dan mereka keluar dari CCLB? Mereka bisa kerja berdasarkan sertifikat yang diperoleh dari pemerintah yang disahkan. Kalau dari LSM atau lembaga lain tidak puas. Jadi saya mau itu pemerintah melihat anak-anak ini dan berikan pelatihan-pelatihan yang sangat miskin supaya mereka mendapat sertifikat yang diakui
dan mereka bisa dikerja program itu kan bilang 2% anak disabilitas ada di dunia pemerintah dan swasta. Dan itu kan belum terwujud semuanya. Survei nasional literasi digital menunjukkan tingkat kecakapan digital Gen Z Indonesia masih rendah, hanya sekitar 62%, terendah di kawasan ASEAN. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena tak hanya bicara soal kota inklusi, ia juga aktif mengajak warga untuk bijak bermedia sosial. Masuk dalam sebuah era yang berbeda. Era digitalisasi, bahkan teknologi informasi semakin mendominasi, dan bahkan dari teknologi informasi itu orang bisa memperoleh pendapatan. EB Pro misalnya. Nah, EB Pro ini membuat orang akan berusaha untuk memanfaatkan kejadian-kejadian untuk menambah followers, menambah tayangan, dan lain-lain. Nah, saya himbau bahwa tujuan kita memperoleh pendapatan itu penting. Tapi ingat, menjaga otak ini lebih penting. Karena itu informasi, konten, video yang menyajikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, kami berharap warga Kota Ambon bisa menahan diri untuk itu. Mari kita membuat konten tetapi lebih banyak mengedukasi masyarakat supaya menjaga keamanan, ketertiban, menjaga kohesi sosial antara warga kota supaya kita bisa hidup dengan damai. Kalau hidup damai, aman, konten kreator bisa dapat pendapatan yang banyak. Seniman Ambon Niko Tulalesi dan Ketua Sinode GPM Pendeta Elifas Maispaitela juga ikut bersuara. Mari ketemu share hal-hal yang positif dari Maluku, hal-hal yang indah dari Maluku. Karena ketika dengan basudara share hal-hal, misalkan ada rusuh, ada makelai, maka basudara turun berkontribusi untuk tidak damai. Masyarakat kita hari ini kan sudah jadi digital native. Ya, jadi semua hal, bahkan apa yang dianggap kebenaran itu juga diproduksi media. Dan media digital itu meneruskan pesan itu secara cepat. Masyarakat damai di Maluku itu harus juga dibangun atas kemampuan kita menyerap semua informasi media dan menguji kebenarannya juga. Jadi jangan kemudian kita secara gampang meneruskan hal-hal yang sifatnya provokatif lewat media, tapi kita harus menggunakan media termasuk media digital untuk membentuk daya tahan masyarakat dalam rangka menerima semua informasi, tapi sekaligus menjadi agen yang memelopori penyebaran informasi di pesan damai melalui media digital. Di tengah banjir konten kekerasan dan eksploitasi, suara-suara ini menjadi pengingat bahwa dunia digital harus dibangun dengan empati, bukan sensasi. Ambon menyebut dirinya kota inklusi dan ramah anak, tapi di puncak bukit ini, anak-anak difabel membangun benteng digital mereka sendiri. Mereka belajar disiplin memblokir, mengunci, dan menolak. Mana yang boleh dilihat dan diklik, mana yang tidak. Di Bukit Nania, anak-anak difabel tak banyak bicara. Mereka hanya mengetik pelan, memblokir diam-diam, dan mengunci layar dengan harapan yang tak pernah mereka ucapkan. Di bilik kecil itu, mereka berdoa. Doa sunyi yang tak ditulis di caption, yang tak viral di algoritma, yang hanya terdengar oleh mereka yang mau mendengar. Dan benteng yang mereka bangun dengan serpihan harapan masih berdiri, rapuh tapi nyata. Karena di bilik layar itu ada doa yang tak pernah padam. Ingatkan aku akan mengatai.
Tapi hati ini tak pernah bisa tidur. Aku gagal lagi, terus coba lagi, karena hidup adalah sebuah perjuangan. Takkan ku mengeluh, hujan akan berhenti. Tak terlihat, tak ternilai, tak semua orang mengerti akan rasa